Perkenalkan, nama saya Roslinda Hutasowit, mengajar di SMK Negeri 1 Badiri, membawakan mata pelajaran akuntansi keuangan di kelas 11. Saat ini menjadi mahasiswa PPG Angkatan 1 di LPTK UNSU, jurusan akuntansi dan lembaga keuangan. Mari kita saksikan video pembelajaran saya secara bersama-sama. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat ya? Iya, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita mulai dengan doa. Mari berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa selesai. Oke, yang hari ini ada yang absen? Ada, Bu. Siapa itu? Saya, Bu. Semata Tias. Sakit atau absen? Absen, Bu. Semata Tias absen. Siapa lagi? Bayu, Bu. Bayu sakit absen? Absen, Bu. Absen. Ada lagi? Mana, Bu? Berarti hari ini yang absen 2 orang ya? Iya, Bu. Yang absen 2 orang, yang sakit tidak ada, yang izin pun tidak ada. Jadi ya baiklah, kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini, lanjutan dari pembelajaran kita minggu yang lewat. Kita lihat masih tetap dengan menerapkan metode persediaan. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Menerapkan metode persediaan ini sudah kita pelajari, sudah Ibu sampaikan juga tujuannya. Tujuan pembelajaran setelah belajar dari menerapkan metode persediaan ini, diharapkan Ibu hanya mengingatkan tujuannya, karena ini sudah Ibu sampaikan pada pelajaran minggu sebelumnya, bahwa dengan belajar menerapkan metode persediaan, anak-anak didik Ibu atau anak-anak Ibu diharapkan seluruhnya mampu membedakan masing-masing metode pencatatan persediaan dengan tepat dan benar, mampu menguraikan, mampu membuat dan menghitung nilai persediaan barang dagang. Jadi Ibu sudah menjelaskan, hanya mengingatkan kembali. Jadi sebelum kita masuk ke penilaian persediaan ini sudah pernah kita pelajari waktu belajar apa? Metode FIFO. Kira-kira ada lagi yang masih ingat dengan kata atau manfaat dari penilaian persediaan? Ya, Puput. Manfaat penilaian persediaan yaitu untuk mengetahui nilai akhir persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. Bahwa manfaat dari atau kegunaan dari penilaian persediaan barang dagang itu untuk mengetahui nilai persediaan akhir barang dagang dan juga harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu digunakan dengan metode sesuai dengan jenis barang tersebut. Selain penilaian persediaan, ada berapa metode penilaian persediaan? Ada berapa? Ya, siapa? Islami. Ada 2, yaitu perpetual dan periodik. Perpetual yaitu penilaian persediaan yang dilakukan setiap terjadinya transaksi atau terus-menerus, sedangkan periodik yaitu penilaian persediaan yang dilakukan setiap akhir periodik. Iya, bahwa metode penilaian persediaan itu ada 2 juga, sama dengan pencatatan, yaitu perpetual dan periodik. Perpetual yaitu penilaian yang dilakukan secara terus-menerus setiap terjadi transaksi. Sedangkan periodik penilaian yang dilakukan pada akhir periode saja. Di penilaian
kemudian juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pencatatan atau pencatatan. Di penilaian juga seperti itu. Siapa yang bisa menyebutkan transaksi yang mempengaruhi ke metode penilaian persediaan? Coba. Saya, Bu. Ya, dia Pembelian, betul pembelian, dan penjualan dan betul penjualan. yang pertama itu pembelian, yang kedua retur, yang ketiga penjualan, dan yang keempat Betul penjualan. ya berarti bagus sekali bahwa anak-anak ibu juga mengingat pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu yang lewat. Jadi sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran ini, kita bentuk dulu kelompok. Diingat kelompoknya, ya kita lanjutkan kelompok minggu yang lewat. Ya, kita bentuk kelompok yang lewat. Bagi yang lupa nama-nama kelompoknya atau kelompoknya, dia dibacakan sekali lagi. Yang pertama, kelompok pertama itu Putra, Puput Melati, Puput Saputra, yang Aro, April, ketua kelompoknya April Priayu. Sedangkan kelompok kedua Suhut, Lewati, Kelvin, Saparman, Victor, ketua kelompoknya Victor. Dan kelompok yang ketiga Irwan, Lola, Islani, Taufik, ketua kelompoknya Islani. Harusnya di kelompok 3 itu Bayu dan Matatias, tapi karena mereka absen, kita ganti dengan si Taufik. Kelompok keempat Enturis, Pasya, Yusnide, Rika, Liber, ketua kelompoknya Liber. Dan kelompok yang kelima Paik, Lydia, Nur Asmi, Aperlina, ketua kelompoknya Aperlina. Ingat ya. Jadi nanti pada saat kelompok ini di akhir pembelajaran kita setelah selesai diterangkan, kita mengerjakan soal yang di LKPD. Itu soal keterampilan. Soal keterampilan kita mengerjakan soal yang di LKPD, kita presentasikan. Jadi ingatkan sekali lagi, jangan hanya satu orang yang bekerja, melainkan setiap anggota kelompok harus aktif. Karena nilai kelompokmu ditentukan oleh keaktifan kelompokmu. Jadi setiap yang benar dihitung nanti skornya 10, ada yang 20, ada yang 15. Jadi kalau bisa diusahakan dengan semua. Ya sahabat, nanti setelah selesai pembelajaran, tugas yang ibu kirimkan di grup WA kita kumpulkan, yaitu pilihan berganda. Kita kumpulkan nanti di akhir pembelajarannya. Oke, kita lanjutkanlah ke materi kita yang sekarang. Materi kita yang sekarang yaitu tadi sudah diterangkan tujuan pembelajaran dari menerapkan metode penilaian persediaan sudah diterangkan, dan ini juga sudah yang kedua kali kita masuk ke penilaian persediaan. Lihat tayangan Infokus di depan, lihat juga buku paketmu halaman 263 ya, sambil diperhatikan. Kita lihat bahwa penilaian persediaan itu berguna untuk mengetahui jumlah persediaan barang dagang pada dan juga harga pokok penjualan. Sedangkan metode penilaian persediaan itu ada dua tadi. Yang pertama periodik dan yang kedua perpetual. Perpetual ini juga sudah dibagi 3. Ya, jadi metode penilaian persediaan itu ada 2. Yang pertama perpetual dan periodik. Perpetual itu pertama itu yang sudah kita pelajari pada minggu yang lewat. Atau
minggu yang lalu bahwa metode FIFO itu adalah masuk pertama atau bahasa sederhananya barang yang pertama kita beli pertama kita jual. Sedangkan yang kedua adalah kebalikan dari LIFO. Kenapa mati tiba-tiba? Iya. Begitulah sedangkan yang kedua adalah metode LIFO yang mau kita pelajari untuk saat ini. Metode LIFO ini kebalikan dari metode FIFO. Kalau FIFO pertama masuk, pertama kita jual. Sedangkan kalau LIFO terakhir masuk, pertama dijual. Iya. Terakhir kita beli, tapi pertama kita jual. Metode LIFO ini cocoknya untuk persediaan bahan makanan yang bagaimana? Yang mudah LIFO. Kalau FIFO untuk persediaan makanan yang mudah busuk atau jenis barang berbentuk makanan. Sedangkan kalau LIFO ini untuk barang-barang yang bagaimana? Yang tahan lama atau yang bentuknya besar yang tidak mungkin kita bongkar bolak-balik. Jika kita bongkar memakan waktu, bisa juga membuat rusak barang tersebut. Contohnya apa? Kopi, iya, bahan perabotan rumah tangga. Contohnya kan? Meja, lemari, kursi, dan lain sebagainya. Oke, jadi sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada yang mau ditanya, berarti kita lanjutkan supaya lebih paham. Kita lanjutkan dengan mengerjakan contoh transaksi, yaitu pada perusahaan dagang Melati pada bulan April 2020. Di situ dihitung besarnya harga pokok dengan metode LIFO. Jadi kita lihat, perhatikan, kalau ada yang kurang dipahami jangan sungkan untuk bertanya, langsung ditanya ya. Kita lihat inilah yang menjadi. Bentar Bu. Semua buka buku. Ya, supaya lebih mudah dipahami, kita langsung masuk ke soal transaksi. Soal transaksinya sama dengan metode FIFO. Ini juga metode LIFO, jadi Ibu rasa dan Ibu cepat memahaminya. Kita lihat kartu persediaannya. Ini format kartu persediaan dengan metode LIFO sama seperti metode FIFO. Yang pertama adalah di kolom apa? Kolom tanggal. Baru pembelian terdiri dari kolom diri, harga, jumlah. Dan yang kedua adalah kolom penjualan. Kolom penjualan terdiri dari unit, harga, jumlah. Dan yang terakhir adalah saldo. Dan kolom yang pertama di saldo adalah unit, harga, jumlah. Jadi masih sama. Kalau format kartu persediaan metode FIFO sama juga dengan format kartu persediaan metode LIFO. Di kartu persediaan metode apapun nanti rata-rata juga sama ya. Tidak ada bedanya, hanya sistem penghitungannya atau sistem penilaiannya. Kalau FIFO pertama masuk, pertama keluar. Sedangkan kalau LIFO masuk terakhir, pertama dijual. Pertama keluar atau pertama dijual. Kita lihat di buku paketnya transaksi tanggal 1 April. Transaksi tanggal 1 April yaitu persediaan barang dagang awal sebanyak 200 unit.
kita lihat pada tanggal 1 April tidak ada pembelian. Jadi di kolom pembelian tidak perlu kita isi. Kolom penjualan juga tidak perlu kita isi. Langsung kita pindahkan ke kolom saldo, yaitu sebanyak berapa unit? 200 unit. Dengan harga satuan 10.000 dan jumlah 2 juta. 2 juta rupiah. Untuk transaksi berikutnya adalah terjadi apa? Terjadi pembelian barang dagang sebanyak 250 unit. Kita lihat untuk tanggal 5 April. Maka kita masukkan atau kita isi di kolom pembelian sebesar sebanyak 250 unit. dengan harga 11.000 dan total atau jumlah 2.750.000. dan kita pindahkan dia ke saldo 250 unit. 250 unit dengan harga 11.000 dan total 2.750.000. Iya. Untuk transaksi berikut karena soalnya sama, hanya metodenya berbeda. Ada yang mau mencoba transaksi berikutnya? Ya, April. Yang lainnya juga jangan enggan untuk mencoba. Kalau salah tidak masalah, kalau benar mantap. Oke. Baik, saya akan mencoba menjawab transaksi tanggal 6 April, yaitu terjadinya retur pembelian sebanyak 15 unit dengan harga satuan 11.000, maka jumlahnya itu minus 165 rupiah. Dan saldonya yaitu sebanyak 235 unit dengan harga satuan 11.000. Baik, saya akan mencoba menjawab transaksi tanggal 6 April, yaitu terjadinya retur pembelian sebanyak 15 unit dengan harga satuan 11.000, maka jumlahnya minus 165.000 rupiah. Maka saldonya itu sebanyak 200 unit dengan harga satuan 10.000, maka jumlah 2 juta dan 235 unit dengan harga satuan 11.000, maka jumlah total 2.585.000 rupiah. Iya. Bagus sekali untuk April. Ya, kita lihat pada tanggal 6 April terjadi retur pembelian sebanyak 15 unit, yaitu retur pembelian itu dari pembelian tanggal 5 April sebanyak 250. Jadi terjadi dia retur sebanyak 15 unit dengan harga satuan 11.000, total minus 165.000. Maka saldo persediaan pada tanggal 6 200 unit dengan harga satuan 10.000 dan jumlah harga 2 juta dan 235 unit dengan harga satuan 11.000 dan jumlah harga 2.585.000. Untuk transaksi berikutnya ada lagi? Yuk, Erika. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari di tanggal 15 April. Terjadinya penjualan sebanyak 225 unit dan harga satuan 11.000, jumlah 2.475.000. Sehingga saldo persediaan 200 unit, harga satuan 10.000, jumlah 2 juta dan 10 unit, harga satuan 11.000, jumlah saldo 110.000.
Yuk, bagus sekali untuk Erika. Dan ya pada tanggal, kita lihat pada tanggal 15 April terjadi penjualan sebanyak 225 unit dengan harga 11.000. Kenapa langsung harga 11.000? Karena ini menggunakan metode LIFO. Yang terakhir masuk pertama kita jual. Yaitu yang kita jual pertama adalah pembelian tanggal 5 April. Yang ini dia, yang saldonya 235 setelah dikurangi retur yang 15 unit. Sedangkan yang 200 unit ini adalah saldo dari saldo awal. Maka pada tanggal 15 April saldo persediaan kita 200 unit dengan harga satuan 10.000, total jumlah 2 juta, dan 10 unit harga 11.000 dan total 110.000. Yang 10 unit ini adalah 235 dikurang 225. Maka 10 unit dengan harga 11.000 dan total 110.000. Iya. Ada lagi yang mau mencoba? Selain untuk transaksi berikutnya. Iya, TikTok. Baik, saya akan menjawab pada tanggal 25. Terjadinya pada pembelian sebanyak 300 unit dan harga satuan 12.000, jumlah 3.600.000. Maka saldo dari tanggal 25 sebanyak 200 unit dan harga satuan 10.000 dan jumlah 2 juta, dan sebanyak 10 unit dan harga satuan 11.000 dan jumlah 110.000, dan sebanyak 300 unit dan harga satuan 12.000 dan jumlah total 3.600.000. Terima kasih. Oke, bagus untuk TikTok. Untuk transaksi berikutnya ada lagi yang mau mencoba? Saya Ya, Liber. Baik, saya akan mencoba menjawab transaksi tanggal 30 April, yaitu terjadinya penjualan sebanyak 100 unit harga satuan 12.000 dengan jumlah total 1.200.000. Sehingga saldo persediaan 200 unit dengan harga satuan 10.000 dengan jumlah total 2 juta rupiah, dan 10 unit dengan harga satuan 11.000 dengan total jumlah 110, dan 200 unit dengan harga satuan 12.000 dengan jumlah satuan 2.400.000. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih untuk Liber dan juga anak-anak ibu yang lainnya. Kita perhatikan bahwa pada tanggal 30 April tadi si Liber salah menyebutkan. Pada tanggal 30 April terjadi penjualan sebanyak 100 unit. Berarti kalau terjadi penjualan pada metode LIFO, yang kita jual adalah pembelian tanggal berapa? Tanggal 5. Yaitu dengan harga satuan 12.000 dan total jumlah 1.200.000. Maka saldo persediaan kita pada tanggal 30 April 200 unit harga satuannya 10.000 yaitu dari saldo, dan total 2 juta rupiah. Dan pembelian tanggal 5 April masih sisa dia 10 unit dengan harga satuan berapa ini? 11.000 dan total 110.000. Dan pembelian tanggal 25 April masih tersisa sebanyak 200 unit dengan harga satuan 12.000 dan total 2.400.000.
Jadi untuk mengetahui nilai persediaan dan harga pokok persediaan, untuk mengetahui harga pokok penjualan barang dagang, lihat kita jumlahkan setiap terjadi penjualan. Ini terjadi penjualan tanggal berapa? 15 April sebanyak 225 dengan harga 11.000. Maka total jumlah 2.475.000. Dan pada tanggal 30 April terjadi lagi penjualan sebanyak 100 unit. Harga 15.000. Total 1.200.000 rupiah. Iya, jadi 2.475.000 ditambah 1.200.000 rupiah, maka 3.575.000. Iya, 3.575.000 rupiah. Inilah yang menjadi harga pokok penjualan. Sedangkan kalau nilai persediaan barang dagang, kita ambil nilai persediaan barang dagang pada tanggal 30 April, yaitu sebanyak 2.400.000 ditambah 110.000 ditambah 2 juta, maka total 4.510.000. Ya, 4.510.000. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Berarti paham ya? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Jadi sekarang kita mengerjakan LKPD. Soal yang ada di LKPD. Lihat LKPD-mu. Ya, dibuka LKPD-nya. Dikerjakan secara berkelompok. Nanti kita presentasikan. Lihat LKPD-mu soal keterampilan. PT apa itu? Jayatama. PT Jayatama. Jadi waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Semua aktif supaya sempat kita presentasikan semua kelompok. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa sesama teman kelompok, bisa juga antar kelompok, bahkan sama ibu sendiri pun bisa. Kalau mau minum bisa, kalau kehausan jangan ditahan-tahan. Oh iya, format apanya? Format LKPD-nya juga dibagikan ya. Ini. Oke. Oke. Kurang satu lagi ya. Ayo dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanya silakan ya.
Bu, Ya. kan dari bukti transaksi atau soal yang kita kerjakan, bagaimana cara membedakan faktur pembelian dengan faktur penjualan? Dari bukti-bukti transaksi yang ada di LKPD, bagaimana membedakan mana itu faktur pembelian, mana faktur penjualan? Ada yang bisa? Lihat, Topik. Untuk membedakan faktur penjualan dan faktur penjualan adalah kalau faktur penjualan nama jaya utamanya di atas, sedangkan faktur pembelian nama jaya utamanya di bawah. Iya, kita lihat LKPD-mu. Lihat contohnya untuk membedakan faktur, mana itu faktur pembelian, mana itu faktur penjualan. Lihat contohnya transaksi yang terjadi pada tanggal 9. Lihat LKPD-mu halaman 3. Transaksi yang terjadi pada tanggal 9. Nama perusahaan di atas PT apa? PT Nandra, Jalan Soekarno, Jakarta Timur. Kepada PT Jayatama. PT Jayatama itu siapa? Kita yang membuat kartu persediaan. Kepada PT Jaya Utama. Berarti ini faktur apa ini? Faktur pembelian. Berarti inilah faktur pembelian. Berarti terjadi pembelian dilakukan oleh PT Jayatama kepada PT Andara. Sedangkan kalau faktur penjualan, lihat transaksi tanggal 15 yang di bawahnya, halaman 3. Nama PT yang di atas PT apa? PT Jayatama. PT Jayatama. Jangan lemas-lemas yang kelaparan. Nama PT-nya apa? PT Jayatama. Dijual kepada Toko. berarti kalau nama PT kita di atas, nama PT orang lain di bawah, berarti kita menjual. Itulah faktor penjualan. Sedangkan kalau nama PT lain di atas, nama PT kita di bawah, berarti itulah faktor pembelian. Oke, paham? Paham. Iya. Mari kerjakan ya. Udah siap? Iya, Bu. Berarti udah bisa kita presentasi ya? Iya, Bu. Iya, jadi kelompok mana yang mau presentasi duluan ini? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama saya. Saya dari Ketua Kelompok 4, Erika Jidibu, dan anggota saya Liber Kurniawati Zai, Maizen Gea, dan Yuspider Gea. Tanggal 1, saldo 45 unit, harga satuan 4.062.500 dengan total 182.812.500. Tanggal 6 terjadinya penjualan 20
dengan jumlah 81.250.000. Sehingga saldo persediaan 25 unit dengan harga satuan 4.062.500 dengan total 101.562.500. Tanggal 8 terjadinya retur penjualan 1 unit dengan harga satuan 4.062.500 sehingga saldo persediaan 26 unit dengan total 105.925.000. Tanggal 9 terjadinya pembelian sebanyak 24 unit dengan harga satuan 4.065.000 dengan jumlah total 97.500 sehingga saldo persediaan di tanggal 9 50 unit dengan total 203.185.000. Tanggal 15 terjadinya penjualan sebanyak 14 unit dengan harga satuan 4.062.000 jumlah 56.910.000 sehingga saldo persediaan di tanggal 15 36 unit dengan total 146.275.000. Tanggal 20 terjadinya pembelian sebanyak 24 unit dengan harga satuan 4.063.000 jumlah 97.512.000 sehingga saldo persediaan di tanggal 20 sebanyak 60 unit dengan total 243.787.000. Tanggal 24 terjadinya penjualan sebanyak 18 unit dengan harga satuan 4.063.000 dengan jumlah 73.134.000 dan sehingga saldo persediaan di tanggal 24 sebanyak 60 unit dengan total 170.653.000. Tanggal 26 terjadinya pembelian sebanyak 10 unit dengan harga satuan 4.025.000 jumlah 40.250.000 sehingga saldo persediaan di tanggal 26 sebanyak 52 unit dan jumlah total 210.903.000. Harga pokok penjualan barang dagangan sebesar Rp 207.231.500. Nilai persediaan akhir barang dagangan sebesar Rp 210.930.000. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan diberikan dari kelompok lain, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah kelompok 4, bukan kelompok 1 ya. Kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dan kelompok yang lainnya menyimak. Ada yang mau memberikan tanggapan, diberikan waktu dan tempat untuk menanggapi presentasi dari kelompok 4. Ada? Ya. Kelompok berapa itu? Kelompok 2 helping. Baik, kami dari kelompok 2 akan mengutai sedikit pengajian hasil diskusi dari kelompok 4 pada tanggal 20 Desember 2021. Pada tanggal 20 Desember 2021 terjadi pembelian sebanyak 24 unit dengan harga satuan Rp4.063.000 dengan total jumlah Rp97.512.000. Maka saldo persediaan pada tanggal 20 Desember 2021 sebanyak 26 unit dengan harga satuan Rp4.062.500 dengan total jumlah Rp105.625 dan 10 unit dengan harga satuan Rp4.055.000 dengan total jumlah Rp40.650.000 dan 24 unit dengan harga satuan Rp4.065.000
dengan harganya yaitu Rp243.787.000. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagus untuk 100 untuk kelompok 2 yang memberikan tanggapan atas presentasi dari hasil kelompok 4. Iya, ada lagi yang mau menanggapi? Ya, jadi untuk lemari panjang tipe 1 harga pokok penjualannya sebesar berapa? 200. Iya, jangan apa? Diulangi, harga pokok penjualan barang dagang untuk lemari panjang tipe 1 berapa? 207.235.500. Iya, 200 sebesar 207.231.500. Sedangkan kalau nilai persediaan akhir barang dagangnya berapa? 210.903.000. Iya. Nilai persediaan barang dagangnya sebesar 210.903.000. Ada lagi yang mau presentasi untuk kelompok berikutnya? Iya, kelompok berapa itu? Kelompok 5. Ayo. Baik, terima kasih waktu sudah disampaikan dari kepada kami. Kami dari kelompok 5, saya ketua dari kelompok 5, Amelia Nazara, anggota saya Media Siregar, Topik Siregar, Azmi, dan Faik. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami kartu persediaan menggunakan metode LIFO pada bulan Desember 2021. Tanggal 1 saldo awal 42 unit dengan harga per unit 5.937.000, maka total saldo 249.375.000. Pada tanggal 26 terjadi pergantian PT Andra sebanyak 16 unit dengan harga satuan 5.925.000, total 94.800. Saldo 48 unit dengan total 284.917.000, sehingga HPP barang dagang sebesar 296.986.000. Nilai persediaan akhir barang dagang sebanyak 284.917.000. Terima kasih atas diskusi kami. Apabila ada teman-teman atau anggota lainnya yang menanggapi dan menilai. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, setelah kita mendengar hasil kerja kelompok yang dipresentasikan kelompok 5, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau Kami bukan kelompok 4. Iya. Di tanggal 15 terjadinya penjualan sebanyak 15 unit dan harga pokok 5.940.000, jumlah 89.100.000, sehingga persediaan saldo di tanggal 15 sebanyak 35 unit dan jumlah 207.825.000. Sedangkan yang dibilang dari kelompok 5 207.725.000. Iya, terima kasih untuk kelompok 4 yang telah memberikan saran dan perbaikan hasil presentasi dari kelompok 5. Ada lagi yang mau menanggapi? Berarti sudah ya. Jadi kita lihat untuk harga pokok penjualan barang dagang sebanyak berapa untuk lemari panjang tipe 2? 211.986.000. Bahwa harga pokok penjualan
panjang tipe 2 itu sebesar 296.986.000. Ya, 986.000. Sedangkan nilai persediaan barang dagang akhir berapa? 284.900.000. Iya, nilai persediaan barang dagang akhirnya adalah sebesar 284.917.000. Jadi sampai di sini kita telah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok kita masing-masing. Ada yang mau ditanya? Ada yang belum dipahami? Tidak paham ya? Ya, jika sudah paham, kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan dari awal pertemuan kita pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Putra Jaya. Kesimpulannya adalah penilaian persediaan berguna untuk mengetahui nilai persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan barang dagang. Metode penilaian persediaan dan sistem perpetual ada 3, yaitu LIFO, FIFO, dan AVREX. Iya. Baik, bagus sekali untuk Putra Jaya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini adalah bahwa penilaian persediaan barang dagang itu berguna untuk mengetahui harga pokok penjualan barang dagang pada akhir periode dan juga nilai persediaan dari barang dagang tersebut pada akhir periode. Yang berikutnya adalah metode penilaian persediaan itu ada 2. Pertama perpetual, yang kedua periodik. Perpetual itu juga dibagi dalam 3 metode. Yang pertama metode LIFO, yaitu masuk pertama, keluar pertama. Yang kedua LIFO, yang sedang kita pelajari, masuk terakhir, keluar pertama. Iya, masuk terakhir, keluar pertama. Dan AVREX untuk mata pelajaran berikutnya. Jadi sebelumnya Ibu telah membagikan soal melalui grup WA, itu soal pilihan berganda. Silahkan dikumpul pada pelajaran minggu sebelumnya. Setiap kelompok mengantarkan hasil pekerjaan masing-masing. Tidak usah rame-rame. Ayo kumpulkan. Ini hasil. Yuk. Oke. Ini adalah hasil. Ini soal pengetahuan ABCD yang Ibu bagikan dari grup WA. Jadi sekarang Ibu juga telah membagikan, keluarkan HP masing-masing dan dipakai untuk game ya. Keluarkan HP masing-masing. Lihat di grup WA kelas bahwa soal pilihan berganda untuk metode LIFO Ibu bagikan melalui grup WA ya. Udah masuk? Itu juga dikerjakan di rumah sama seperti materi kita waktu LIFO, kita kumpulkan itu minggu depan. Jadi dikerjakan ada waktu 1 minggu. Jadi kerjakan dengan baik supaya bisa nilainya 100. Ya. Jadi pelajaran berikutnya metode persediaan AVREX. Di pelajaran berikutnya lihat di halaman 273, bisa dibaca di rumah. Silakan dibaca di rumah halaman 273 ya. Ya, Bu. Jadi supaya pelajarannya seperti tadi langsung lebih mudah dipahami. Oke? Sampai di sini ada lagi yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Ya, karena pelajaran kita sudah selesai, maka kita akhiri dengan doa. Harus kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Ya, silakan disiapkan. Berdiri. Sebelum kita buat ada dari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai.